the top teams, and yeah, I think people in the end understand. The Young Socceroos Australia tampil sangat baik pada ajang Piala Asia U20 edisi 2025 di Shenzhen, China. Tak hanya menghidupkan persaingan di grup A yang dihuni oleh tim-tim kuat seperti Qatar dan tuan rumah China, mereka juga menjadi salah satu tim yang paling menggila di gelaran Asia itu. Menyadu dari informasi laman AFC, Australia U20 menjadi salah satu negara paling awal yang lolos ke fase knockout turnamen sepak bola level benua kuning ini setelah menghancurkan Kyrgyzstan dan Qatar di dua laga awal yang mereka jalani. Bahkan di laga terakhir melawan tuan rumah China, tim negeri Kangguru tersebut juga sukses menuai poin penuh dan mencatatkan 100% kemenangan di fase penyisian grup. Capaian Australia dapat dikatakan sukses di level benua Asia ini tentunya menjadi sebuah anomali tersendiri. Pasalnya tim muda ini adalah tim yang berangkat ke turnamen dengan modal hanya sebagai tim peringkat ketiga saja di gelaran Piala AFF U19 2024 lalu. Tentunya kita semua juga tahu kalau di partai final gelaran, timnas Indonesia akhirnya menjadi yang terbaik setelah gol sematawayang Jens Reven berhasil menjungkalkan Thailand di partai puncak gelaran. Kenyataan ini seharusnya menjadi sebuah pembelajaran besar bagi para penggemar sepak bola yang beranggapan bahwa Piala AFF adalah hal terpenting untuk dimenangkan. Sebab memang perengkuh sebuah gelar adalah suatu keniscayaan bagi sebuah tim dan pelatih. Namun perlu diingat, masih ada level yang lebih tinggi lagi untuk bisa membuktikan kapasitas dan kualitas sebuah tim yang dibentuk, sehingga tak perlu berusaha jika gagal di level yang masih standar dan biasa-biasa saja. Kiper Australia yang bersinar di gelaran Asia itu pun menjadikan pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri tersindir sebab sempat memamerkan prestasinya di AFF namun tak bisa berbuat apapun di level yang lebih tinggi. Ya, kekalahan telak di dua laga babak fase grup C Piala Asia U20 membuat publik ramai-ramai mengolok-olok pelatih Indra Syafri. Di platform media sosial TikTok dan X, publik menyoroti isi bio akun Instagram Coach Indra pasca kekalahan timnas Indonesia U20 di gelaran Asia tersebut. Pada bio akun pelatih berusia 62 tahun itu tertulis prestasi yang ia raih selama melatih tim muda Indonesia. Keterangan di bio tersebut pun yang kemudian menjadi bahan olok-olok publik di media sosial, di mana akun TikTok @rfa_tv misalnya kemudian membandingkan bio Indra Syafri dengan pelatih top dunia seperti Pep Guardiola, Jose Mourinho, dan Carlo Ancelotti. Gajah tidak pernah menjelaskan dirinya sendiri bahwa mereka itu besar. Tulis keterangan akun itu menyindir Indra Syafri. Tak hanya netizen tanah air, sindiran kepada Indra Syafri juga diulas oleh media Vietnam dan Tri, di mana menurut mereka di awal turnamen, Indra Syafri tak mampu mendongkrak permainan dari Garuda Nusantara, dan dengan berbagai persiapan panjang yang telah dilakukan, mereka juga mempertanyakan apakah Coach Indra masih pantas untuk diberi posisi pelatih setelah gelaran ini. Ya, apa yang terjadi pada Coach Indra Syafri ini memang tak lain karena ulahnya yang penuh kontroversi sejak dahulu. Sebut saja saat melakoni turnamen persiapan Piala Asia U20 kemarin di Mandiri U20 Challenge Series 2025, penampilan Indonesia tidak baik-baik amat dengan menelan 2 kekalahan beruntun. Coach Indra bahkan berkilah jika ia tak bisa menurunkan komposisi terbaik dan taktik paling serius karena khawatir permainan timnas U20 bakal dipelajari oleh tim lawan pada Piala Asia U20. Tapi nyatanya aksi menyembunyikan taktik itu tak berujung manis dan bahkan harus menelan 2 kekalahan beruntun lagi di awal laga. Selain di ajang itu, saat masih menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI, Coach Indra juga pernah mengkritik Sintayong habis-habisan. STY disebut banyak alasan dan tidak percaya diri bisa memenuhi target bersama timnas Indonesia. Latar belakang komentar itu terjadi karena ada konflik antara PSSI dan STY yang tak kunjung ke Indonesia dan berdebat soal pemilihan lokasi pemusatan latihan. Situasi ini kini justru berbalik padanya. Indra Syafri tentunya harus bisa membuat alasan, bahkan berbagai alasan untuk menjelaskan gagalnya timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025.
Tak sampai di situ, pada 2018 silam Indra Syafri pernah terang-terangan menyatakan tidak ingin menggunakan pemain naturalisasi di dalam skuadnya. Namun kondisi itu berbeda saat ini, di mana Indra Syafri justru menelan ludahnya sendiri karena belakangan menggunakan dan mengandalkan pemain keturunan seperti James Revan dan Welber Jardim. James Revan bahkan berperan penting membawa timnas Indonesia U20 menjuarai Piala AFF U19 2024. Di Piala Asia U20 ini pun striker keturunan 19 tahun itu menjadi satu-satunya pencetak gol timnas U20 sejauh ini. Dan dengan melihat fakta ini, tentu PSSI begitu kecewa dengan kinerja dari Indra Syafri yang seakan tak pecus meski telah diberi banyak dukungan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pun juga mengungkapkan rasa kecewa mendalam terhadap berhasil yang diraih oleh Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 ini. Pak Sumarji heran dengan penampilan tim di ajang 2 tahunan itu, mengingat Timnas U20 telah menjalani pemusatan latihan dalam waktu yang cukup lama. Apa yang terjadi di turnamen di Shenzhen, Cina tersebut jauh arang dari api dengan target pribadi pelatih Indra Syafri yang menargetkan lolos ke Piala Dunia U20 sebagai semifinalis turnamen. Walaupun kecewa, Pak Sumarji juga mencoba untuk menerima hasil ini karena tim sudah berjuang dengan maksimal di kompetisi itu. Kita ini harus bisa menerima keadaan yang ada. Tentu saja kalau boleh dikatakan kecewa, ya kecewa sekali, ujarnya pada media. Ya, Pak Sumarji juga menambahkan bahwa kegagalan mungkin disebabkan oleh kurangnya keberuntungan karena sepak bola terkadang melibatkan faktor hoki. Sebelum berkompetisi, padahal Timnas U20 Indonesia telah melakukan TC di berbagai lokasi internasional, di antaranya adalah di Italia, Prancis, Korea Selatan, dan bahkan Jepang. Setelah hasil buruk ini, Pak Sumarji mengaku telah berkomunikasi dengan Coach Indra Syafri dan juga memberikan dukungan agar tetap semangat. Tapi di luar dari itu, pemain senior Jordi Amat seakan ikut setuju bahwa saat ini level timnas Indonesia sudah bukan lagi AFF. Dengan melihat perjuangan tim senior di babak ketiga kualifikasi, Jordi Amat berharap seluruh pemain bisa terus menjaga fokus dan konsentrasi agar bisa meraih target bersama di akhir klasemen. Terbaru ini, Jordi Amat membantu JDT bangkit dan menang 5-2 atas Pohang Steelers di matchday 8 grup A AFC Champions League musim ini. Kemenangan ini membawa JDT ke posisi 4 dengan 14 poin dan juga lolos ke 16 besar menghadapi Guangzhou FC. Jordi Amat bermain penuh sepanjang laga namun performanya terbilang standar dengan rating 6,6 dari FOTMOB. Meski lini belakang JDT kurang solid, ia tetap berkontribusi dengan 58 operan, di mana 52 diantaranya akurat dan 6 masuk ke area pertahanan Pohang. Amat juga melepas 6 umpan panjang dengan 5 yang sukses, mencetak 1 tackle berhasil, serta melakukan 7 sapuan yang 5 diantaranya menggunakan kepala. Dengan posisi Indonesia yang kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi, Jordi menegaskan agar skuad Garuda tak menyerah untuk memperjuangkan satu tempat di Piala Dunia 2026. Meski dalam posisi sulit, ia yakin Indonesia bisa menyabet target besar yang diimpikan oleh seluruh masyarakat Indonesia tersebut.